Sebelumnya, apakah kamu sudah mengikuti proses konseling ini terlebih dahulu atau memang baru pertama kali? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Kita juga baru pertama kali ketemu ya? Iya Kak. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gita Rizkia Fitri, selaku konselor yang akan membantu proses konseling kamu kali ini. Jadi, di sini saya ingin menyampaikan informasi sedikit mengenai proses konseling. Proses konseling ini yaitu di mana tempat kamu bebas menceritakan apapun tentang permasalahan kamu, perasaan kamu, baik itu perasaan senang, sedih, kayak takut atau apapun itu. Dan kamu tidak perlu khawatir kalau misalkan cerita kamu itu bakal diketahui oleh orang lain. Karena di sini saya sebagai konselor menerapkan asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini konselor wajib menyimpan informasi klien tanpa menceritakan ke siapapun. Apakah cukup dimengerti? Mengerti. Alangkah baiknya dengan melakukan proses konseling kita terlebih dahulu melakukan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Apa yang kamu ingin ceritakan dan apa perasaan kamu yang kamu rasain kali ini? Jadi akhir-akhir ini itu saya merasa kurang pede ya, kurang percaya diri, karena akhir-akhir ini tuh saya kan sering nih presentasi di kelas. Terus saya tuh kayak setiap presentasi kayak deg-degan berlebih atau sampai keringat dingin. Bahkan teks yang saya sudah ingat dan hafalkan semalam pun seketika lupa dan blank, hilang semua gitu Kak. Apakah rasa takut atau ini kamu alami ketika kamu presentasi saja atau memang ketika berdiskusi dengan teman kelompok kamu dalam duduk pun kamu merasakan hal yang sama? Ya, saya merasakan dua hal yang sama itu Kak. Jadi saya terhadap orang banyak saya merasa takut dan gugup, dan ketika berdiskusi kecil pun saya juga merasa kurang nyaman gitu. Berarti kamu itu mungkin sulit berbicara di depan banyak orang ya berarti? Iya benar. Sebelumnya apakah perasaanmu kamu itu sudah terjadi ketika hanya perkuliahan saja atau memang dari sebelum kuliah pun kamu telah memiliki perasaan yang seperti ini? Dulu ketika saya SMP, SMA, saya pun emang orangnya sulit bergaul dengan sekitar ya Kak. Jadi saya tuh kurang beradaptasi, kurang nyaman beradaptasi dengan lingkungan sekitar saya, atau saya tuh kurang nyaman bertemu orang baru gitu Kak. Kayak kamu sebelumnya kayak ketika merasa hal yang seperti itu, apakah kamu sudah menemui solusinya atau mengatasnya atau bagaimana? Saya bingung mengatasinya gimana, karena saya sendiri pun orangnya introvert. Jadi saya ya udah, saya juga nggak memikirkan gimana nih saya harus ketemu banyak orang, saya harus gimana, enggak, karena saya introvert gitu ya Pak. Kalau kayak gitu sih saya mengerti perasaan kamu kalau misalkan kamu itu takut gitu buat bertemu sama orang banyak atau bertemu dengan orang lain. Kamu tuh takut, terus juga kamu tuh sulit berbicara di depan banyak orang gitu ya. Jadi saya ngerti sih perasaan kamu, dan sepertinya perasaan kamu itu tidak apa-apa dan gak apa-apa gitu, kayak hal yang umum gitu. Tapi agak lebih baiknya agak diatasi terlebih dahulu gitu, supaya kedepannya tidak membuat tidak semakin parah dan membuat kita harus menemukan solusinya buat kedepannya, buat kamu tuh keluar dari perasaan itu gitu. Apakah kamu ingin merubah sikap kamu atau perasaan kamu yang seperti itu atau bagaimana? Ya sih Kak, saya juga ingin merubah aja ke diri saya, biar saya tuh kayak nggak pemalu, nggak
biar situ banyak teman gitu ya Kak. Jadi gimana tuh Kak caranya biar saya nih nggak maluan lagi, biar saya percaya diri gitu. Jadi kayak menurut saya sih langkah yang kamu ambil untuk mengubah diri kamu terhadap perasaan yang takut kepada seseorang, kalau bicara di depan banyak orang, sebaiknya kamu mengambil langkah berbicara di depan kaca seperti kayak sebelum presentasi, kamu itu hari sebelumnya melakukan presentasi itu berbicara di depan kaca gitu. Jadi agar kedepannya bisa bisa lebih lancar lagi, atau enggak kamu bisa latihan dengan cara berbicara kepada teman dekat kamu. Kayak misalkan presentasi itu kamu minta tolong coba deh dengerin presentasi ini, gimana menurut kamu gitu. Sebelumnya mungkin menurut saya sih langkah yang kamu ambil terlebih dahulu seperti itu ya, kayak coba latihan terus menerus sebelum presentasi gitu. Jangan pas presentasi kamu gak ada persiapan apa-apa. Kayak coba saya mau tahu, emang sebelum presentasi tuh kamu menyiapkan dengan dengan sempurna, atau memang ya udah gitu gak ada persiapan apa-apa gitu? Saya semalamnya belajar dulu sih Kak. Kalau misalnya besok presentasi, malamnya saya belajar dulu, saya baca-baca makalahnya, saya pelajari dulu apa yang saya nggak tahu gitu Kak. Itu kamu hanya memahami saja, atau memang kamu salurkan kayak berbicara atau ungkapkan teks presentasi kamu itu kepada teman dekat kamu atau di depan kaca gitu? Saya hanya ini sih Kak, hanya memahami saja gitu. Coba kedepannya kamu memahami, terus habis itu kamu salurkan atau kamu ungkapkan gitu. Kayak bicarain presentasi kamu di depan kaca. Kalau misalkan kamu gak punya teman dekat nih, kamu coba berbicara di depan kaca aja, kayak gini-gini, kamu latihan terus menerus sebelum presentasi, biar kedepannya ada progres atau keberhasilan yang kamu miliki gitu. Apakah kamu ingin melakukannya? Ingin Kak. Baik. Terus teman dekat kamu ini, apakah kamu punya teman dekat atau memang nggak punya gitu? Teman dekat sih punya ya, tapi nggak banyak gitu Kak. Ketika kamu berada sama teman dekat kamu ini, apakah perasaan gugup yang kamu alami itu merasakannya atau biasa saja gitu sama teman dekat kamu gitu? Saya lebih terbuka sih Kak kalau ke teman dekat gitu ya. Jadi lebih banyak cerita-ceritanya, oversharing gitu loh Kak. Berarti perasaan kamu terhadap teman dekat kamu ini kayak biasa aja. Berarti kamu bisa dong menceritakan apapun itu kepada teman dekat kamu? Bisa sih Kak, bisa. Tapi saya juga kalau melihat lagi gitu ya, teman dekat saya ini terbuka nggak terhadap saya. Kalau dia terbuka juga ke saya juga akan terbuka ke dia, karena kalau dia terbuka ke saya itu berarti dia percaya kepada saya gitu, dan saya pun akan percaya kepada dia gitu. Berarti kamu itu harus didahulukan oleh orang lain dulu ya, baru kamu akan terbuka gitu kepada orang lain tersebut gitu. Kalau misalnya kayak gitu, coba kamu presentasiin itu ke teman dekat kamu, terus juga gimana progresnya, terus apa kesulitannya gitu. Habis itu teman dekat kamu ini emang dari cuman kuliah atau udah lama gitu, benar-benar yang lama gitu? Udah lama, dari SMP. Berarti cukup lama ya. Iya. Terus apalagi sih perasaan seperti itu muncul ketika kamu sedang apalagi gitu, kayak misalkan ditanya dosen atau memang cuman berbicara di depan banyak orang gitu? Karena ya balik lagi, karena saya introvert gitu ya, dan situ orangnya malu, benar-benar orangnya pemalu. Jadi kalaupun saya ditanya dosen kayak kamu suruh menjawab gitu, saya tuh tahu gitu ya jawabannya, tapi saya tuh malah gugup dan ragu untuk menjawab gitu.
Sebelumnya, apakah kamu pernah memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang kamu tahu, atau memang benar-benar kamu hanya diem aja? Hanya diam saja Kak. Jadi saya tuh kayak seakan-akan angkat tangan pun susah gitu. Jadi kayak mau ngomong pun ragu dan kayak ketahan gitu tuh kalau mau ngomong gitu. Kayak kamu itu takut orang lain tuh melihat, kalau kamu melihat fokus pada kamu gitu ya. Kamu takut orang lain itu hanya fokus pada kamu saja gitu ya. Iya. Padahal tidak seperti itu, karena kan semua orang gak apa-apa gitu, bebas mengeluarkan pendapat atau solusi yang dia miliki. Apalagi masalah di perkuliahan, di dalam kelas, pasti semua orang memaklumi pendapat orang lain, karena kita kan sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu kan. Jadi gak apa-apa gitu, kamu ungkapkan saja dalam pendapat kamu di depan kelas tersebut gitu. Kamu gak usah khawatir atau perlu merasa takut gitu. Mungkin itu sih menurut saya. Terus juga saya juga memang sebelumnya memiliki pengalaman yang sama seperti kamu, kayak takut, gugup, kayak terlalu memikirkan pandangan orang lain, takut mikirin kayak orang lain itu gimana ke kita. Saya pernah merasakan itu, tapi tapi berjalannya waktu semua itu mulai terbiasa karena saya melakukan latihan seperti tadi, kayak misalkan berbicara di depan kaca, berbicara di depan teman dekat saya gitu. Sebaiknya saya menyarankan untuk kamu melakukan hal yang seperti itu jika kamu memang menginginkannya. Apakah kamu ingin melakukannya? Ingin Kak. Baik, kalau kayak gitu, apakah ada yang ingin diceritakan lagi atau bagaimana? Saya tuh gimana sih Kak? Saya tuh ingin mengubah diri saya agar tidak introvert lagi nih, agar saya tuh mudah bergaul, agar saya tuh kalau ketemu banyak orang tidak gugup, tidak nervous gitu ya Kak. Jadi saya tuh dengan ingin saya keluar dari zona nyaman ini, saya mengikutilah volunteer gitu. Volunteer ini saya tuh bertujuan untuk kayak biasanya tuh dapat teman, biasa tuh nggak sendirian aja, saya tuh bisa bergaul gitu. Tapi saya tuh belum bisa nemuin diri saya yang baru gitu dalam volunteer ini. Jadi saya tuh belum bisa berkembang lah dalam volunteer ini. Itu kamu mengikuti kegiatan volunteer itu merupakan hal yang positif dan bagus. Kamu juga mengetahui tujuan mengikuti volunteer itu apa, kayak mendapatkan pengalaman, teman, relasi. Nah, apakah kamu mengikuti volunteer ini sudah cukup lama atau memang hanya baru saja? Baru seminggu kemarin. Oh, berarti kalau kayak gitu itu merupakan kegiatan yang baru ya yang kamu lakukan. Jadi wajar sih menurut saya kamu itu merasa kurang berkembang, karena kan itu merupakan kegiatan yang baru kamu lakukan. Kamu juga belum terbiasa dengan kegiatan tersebut, bahkan baru seminggu terakhir kali ini kan. Jadi sih menurut saya itu tuh wajar kamu merasa belum berkembang. Tapi kalau kamu sudah menemukan perasaan kayak gitu, itu artinya kamu harus tahu nih, harus makin giat lagi nih dalam volunteer ini. Kayak kamu harus makin akrab sama anggota-anggotanya, atau makin berani buat ngambil keputusan, atau buat berbicara di depan banyak orang. Jadi kamu berarti lebih berani lagi. Apakah dalam kegiatan volunteer ini seminggu terakhir kamu sudah ada kemampuan untuk berani buat berbicara di depan banyak orang atau bagaimana? Belum sih Kak, belum menemukan gitu. Belum sama sekali, belum berbicara di depan banyak orang atau bagaimana? Dikit-dikit udah sih, kayak lebih tepatnya orangnya yang mendahului ngajak bicara gitu ya. Jadi saya mulailah kenal gitu. Gak apa-apa sih, kamu harus didahului oleh orang lain juga, tapi kamu juga harus mendahulukan atau harus mengeluarkan apa yang sekiranya kamu harus bicara. Kayak misalkan dalam kegiatan volunteer ini, kayak kamu merasa ini kayaknya merasa
kurang nih kalau misalkan gini. Coba kamu bilang kayak ini kak harusnya ini gini. Pasti kakak itu mendengarkannya dan pasti akan kayak dia nggak tahu sih ya bakalan melakukannya atau enggak, tapi kamu harus percaya dulu bahwa harus bisa percaya dulu buat ngungkapin sesuatu kepada orang lain gitu. Tapi kan saya tuh orang kayak takut salah gitu. Jadi orang tuh takut salah duluan, padahal emang nggak ada yang salah, yang namanya juga belajar gitu. Jadi kayak mau ngomong kayak gitu, bisa mau ngebantah kakak ini kak harusnya bikin loh, tapi takut salah gitu. Gitu. Iya, pasti kayak di pikiran kamu itu pasti kalau misalkan salah kakak itu pas bakalan ngomelin kamu, pas bakalan gini ke kamu, padahal kan belum tentu ya. Itu kan cuma hanya di pikiran kamu saja. Kalau menurut saya sih kamu lebih mengedepankan di diri kamu atau ucapan yang ingin kamu bicarakan saja. Jangan kamu pikirkan yang ada di dalam pikiran kamu, karena itu merupakan pikiran yang kalau misalkan dipikirin terus, itu kan gak bakalan sehat ya. Maksudnya gak sehat juga kalau sama diri kamu sendiri, terus juga gak baik juga kamu mikirin orang lain yang enggak kan yang kepada kamu gitu. Pasti itu tuh gak sehat dan kamu harus mengedepankan terlebih dahulu pendapat kamu yang ingin kamu bicarakan gitu. Coba kamu bicara sekali aja, terus juga kamu lihat apa respon orang tersebut gitu, apakah baik atau enggak. Kalau misalkan enggak baik ya kamu harus bisa mencoba menerimanya, terus juga harus bisa merasa kayak menghargai pendapat orang lain juga. Kalau misalkan kamu ingin begini-gini gitu. Apakah ada lagi atau bagaimana? Saya tuh kan kak hobi ya, jadi saya tuh hobi kayak menari gitu ya. Jadi saya tuh sebenarnya orangnya ingin tampil gitu depan banyak orang, tapi kehambat dengan rasa malu saya ini. Jadi saya tuh kan lomba nari pernah kak. Terus saya tuh kayak nervous, kayak demam panggung gitu, kayak keringat dingin, pucat gitu kak. Berarti sama proses itu demam panggung kamu itu hanya terjadi ketika kamu ingin menaiki panggung saja, atau memang selama penampilan itu kamu deg-degan atau bagaimana? Selama penampilan saya tuh deg-degan terus, kayak ngeblank gerakan gitu. Nah baru selesai tampil baru tuh kayak lega, rasanya plong gitu. Oh, berarti rasa kamu ini balik lagi ke yang kamu itu takut dilihat oleh banyak orang lain ya. Sebenarnya sih gak apa-apa kan dilihat banyak orang lain, karena orang lain juga gak bakal gimana-gimana. Kamu tahu gak apa untuk cara mengatasi demam panggung itu, atau memang kamu biarkan saja selama demam panggung itu? Saya nggak tahu sih kak harus berbuat apa gitu ya. Jadinya kayak ya udahlah, biarkan rasa ini tuh kayak ya udah gitu, ada aja, yang penting saya udah tampil gitu. Iya. Tapi setelah proses tampil kayak itu, apakah kamu melakukan kesalahan atau tidak, atau lancar saja gitu? Sebenarnya lancar aja kak, lancar, tapinya gara-gara deg-degan kadang ngeblank gitu. Tapi lancar kan? Lancar. Terus juga yang kamu pikirkan tentang orang lain malah biasa aja kan, kayak nggak ada respon apa-apa, kayak nggak ada yang mengkritik kamu, nggak ada yang mengomentari kamu, atau bagaimana? Kayak ada sih yang mengkritik gitu ya, beberapa mengkritik saya gitu. Itu dari penontonnya atau memang dari pelatih kamu yang menyarankan kamu gini, atau gimana? Dari pelatihnya. Oh, kalau misalnya kayak gitu, itu tanggapan kamu ketika dikritik itu bagaimana? Apakah kamu merasa sakit hati atau memang oh ya udahlah gitu? Karena itu emang mungkin kesalahan saya gitu ya. Saya menerima sih kayak oh berarti saya salah nih di sini gitu. Bagus sih kalau kamu menerima itu. Coba kamu bisa bagus kalau misalkan kamu menerima hal seperti itu, karena kan kita juga harus menerima kritikan dan saran orang lain kan, walaupun itu tidak baik, karena itu nantinya buat evaluasi diri kita sendiri ya kan. Apakah sebelumnya kamu
apa namanya, sebelumnya kamu ngerasain perasaan ini tuh kayak karena kamu sebelumnya pernah dikomentari, dikritik dengan baik, tidak baik, atau bagaimana? Jadi dulu tuh saya pernah kayak sakit hati gitu sama omongan orang gitu ya Kak. Jadi orang tuh pernah mengkritik saya. Mungkin kesannya bercanda ya menurut orang itu, tapi menurut saya itu agak sedikit menyakiti hati saya gitu. Berarti kayaknya ya sikap takut kamu itu atau pandangan orang lain, memikirkan pandangan orang lain itu karena kamu memang satu kurang percaya diri, dan atau dari faktor keluarga itu karena memang kamu pernah mendapatkan kritikan yang tidak baik gitu ya. Iya. Terus kamu menganggapnya itu kayak sakit aja gitu ya di hati kamu gitu ya. Berarti kalau kayak gitu sih kamu menurut saya sarankan kamu itu lebih apa ya, lebih menerima kritikan tersebut, karena kamu jadikan kritikan kamu itu sebagai evaluasi pada diri kamu sendiri saja. Jangan kamu pikirkan yang berarti tandanya dia nggak suka dong gini, karena kan apa namanya, yang kamu lalui aja pelatih kamu mengkritik kamu, berarti itu bukan tandanya kalau misalkan dia pelatih kamu itu nggak suka sama kamu kan, karena itu cuma buat evaluasi diri kan. Nah berarti sama, kalau misalkan orang lain mengkritik diri kita harus beranggapan bahwa itu sebagai evaluasi kita. Berarti kita harus pikir lagi ke diri kita, kalau misalkan kita itu nggak boleh kayak gini loh, berarti kita harus mengurangi sifat yang kayak gini, berarti harus memperbaiki sifat yang kayak gini gitu. Menurut saya segitu, buat kayak lebih santai lagi, kayak coba saya mau menyampaikan permasalahan ini terlebih dahulu dan mau menanyakan kayak apa sih hobi atau hobi apa yang kamu lakukan ketika kayak kamu merasain hal yang seperti ini, kayak ngerasain sedih atau ngerasain gimana gitu. Hobi saya sih menggambar, menulis, membaca gitu. Berarti setiap ada permasalahan kami itu selalu larinya menulis gitu ya? Ya, menggambar sih Kak. Terus habis itu setiap kamu memiliki perasaan kayak gitu, takut atau gimana, pasti kedepannya kamu diam aja kayak ya udahlah gitu, atau memang kamu larikan ke hobi kamu ini atau bagaimana? Lebih ke kalau saya udah sedih, saya kayak nulis diary atau nulis coret-coret gitu. Agak sedikit lega sih Kak menurut saya. Dan itu merasakan lega kan, kayak plong aja gitu ya? Iya. Coba Kak, berarti kan itu merupakan kegiatan yang bagus, kayak kamu bisa nih ngalihin perasaan kamu ini ke hobi-hobi kamu, menyalurkannya ke hobi-hobi kamu. Itu merupakan hal yang bagus banget, kalau menurut aku sih gitu. Terus apa ada yang ingin kamu ceritakan lagi atau memang sudah cukup? Cukup Kak. Oke, kalau misalkan kayak gitu, berarti kita udah nggak kerasa udah lama banget dalam proses konseling ini ya. Izinkan saya menyimpulkan bahkan pembicaraan, yaitu yang pertama, kamu itu merasa takut atau merasa gak pede atau merasa terlalu memikirkan pandangan orang lain, terus juga kamu itu merasa kurang percaya diri, terus juga kamu mampu menemukan solusi yang kamu nanti ambil ke depannya, langkah yang kamu ambil ke depannya gitu. Bagus, kamu sudah menemukan semuanya dengan baik, kayak berbicara di depan kaca, berbicara kepada teman dekat, itu merupakan hal yang bagus. Berarti kamu ingin benar-benar berubah kan? Iya Kak, ingin. Terus kalau misalkan kayak gitu, apakah kamu ingin melakukan langkah kecil ini atau memang ada cara kamu sendiri? Belum tahu sih Kak, kayak gimana gitu. Kayak kamu ingin melakukan langkah kecil seperti berbicara di depan kaca atau berbicara pada teman dekat, apakah kamu ingin melakukannya dengan komitmen atau ya udah saya nanti bakal nemuin cara yang lain gitu? Ingin melakukan sih Kak dengan rutin dan komitmen. Kalau kayak gitu itu bagus banget sih menurut saya.
Kalau bisa lakukan setiap hari dan itu jadikan itu sebagai komitmen kamu. Terus juga kamu juga harus harus percaya diri lagi ke depannya gitu. Pokoknya semangat terus jangan mikirin pendapat orang lain tentang diri kamu. Terus juga kamu harus terus berusaha memperbaiki diri gitu. Terus juga harus menerima komentar dari orang lain. Sekiranya itu aja sih proses konseling dari kita. Udah cukup lama juga kan ya. Baik, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya Anggia sudah cerita sama saya, sudah terbuka, sudah jujur, terus sudah memiliki rasa ingin berubah. Pokoknya terima kasih banget sudah datang ke proses konseling kali ini. Minggu depan kita atur jadwal kembali ya buat pertemuan selanjutnya, dan kita lihat progres apa yang kamu miliki dan kesulitan apa yang kamu alami dalam melakukan langkah kecil tersebut. Terima kasih Anggia.